Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Akasa Mbadadi dalam acara Berendo. Pemirsa, dalam bidang kepemiluan, peran perempuan penting dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu adalah memastikan kesetaraan akses bagi perempuan masuk ke lembaga negara, mengingat lembaga negara adalah jantung dari pembuatan keputusan politik. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Ibu Ainul Mardianti sebagai tokoh perempuan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Ainul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini dari Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Ibu Leka Yunita Sari. Selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, sehat ya. Dan juga pemirsa, kami ingatkan kepada pemirsa, tema kita hari ini yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Karena memang perempuan ini juga termasuk dalam keterlibatan pemilu dan mensukseskan pemilu 2024 nantinya. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, kalau mungkin dari Ibu Leka terlebih dahulu nih ya, bisa menjelaskan sebenarnya kondisi sekarang ini apakah keterlibatan perempuan masih dibatasi dalam pemilu nantinya atau seperti apa? Ibu Leka. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Saya pikir begini, kalau misalnya keterlibatan perempuan di mana nih Mbak, di penyelenggara atau kalau di penyelenggara sampai hari ini dari proses yang saya lihat ya, kan ketika pendaftaran kita itu dibuka akses selebar-lebarnya untuk perempuan, dan untuk pendaftaran itu kan ada kuota 30%. Ketika kuota 30% itu belum terpenuhi, maka tahapan proses berikutnya masih harus diperpanjang lagi sampai 2 kali proses perpanjangan tidak juga dipenuhi, baru bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi di sana sudah ada regulasinya bahwa ada keterbukaan peluang bagi perempuan untuk masuk di sana. Pun sama dengan peserta pemilu juga, dari kuota yang didapat untuk setiap parpol itu kan juga harus ada 30%-nya perempuan. Dari 3 nama yang diajukan, 1, 2, 3 itu harus ada nama perempuannya 1. Kalau tidak memenuhi juga harus dipenuhi dulu Pak, baru bisa diajukan kembali. Gitu. Jika tidak ada misalnya 30% keterwakilan perempuannya, harus dipenuhi Mbak. Harus dipenuhi. Ya harus, kalau tidak nanti tidak bisa jadi dianggap tidak memenuhi syarat gitu. Makanya mungkin sekarang tuh banyak wajah-wajah baru ya, baik itu dari kaum dari anak-anak muda sampai perempuan pun wajah-wajah baru seperti itu ya. Nah sebenarnya peran dari perempuan sendiri dalam pemilu nantinya apakah memang sangat besar atau seperti apa? Perempuan ya termasuk kebijakan yang akan diambil ketika nanti teman-teman menjadi pengambil keputusan di legislatif itu kan juga berpengaruh kepada perempuan. Kalau tidak ada perempuan di dalamnya nanti tidak tahu apa yang mau menjadi regulasinya. Karena seperti kita tahu ya Bu ya, kalau misalnya perempuan ini dia lebih teliti, lebih cermat, lebih cerewet. Nah, kalau nggak ada yang mencereweti itu kadang-kadang ini para bapak-bapak itu lupa, atau misalnya kadang ya keluar tracknya. Nah, fungsi perempuan di sana untuk menjaga tracknya itu, dan kita harapkan juga ketika teman-teman nanti yang berhasil itu benar-benar teman-teman yang mumpuni, bisa memang benar-benar punya basic organisasi dan tahu regulasi dan sebagainya, sehingga memang benar-benar orang yang pas tuh di sana. Jadi fungsi perempuannya itu memang dijalankan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi keterlibatan perempuan 30% ini apakah memang dari 2019 dahulu ya, atau memang iya, kalau mulainya di 2019 kalau yang perempuan harus ada kewajiban 30%. Cuma itu tadi regulasinya itu baru sebatas pendaftaran Mbak. Belum ke harus jadi, pengennya kita yang perempuan nih harusnya tuh jadinya ada, jadi seperti kami di komisioner itu ada 1 perempuannya gitu. Nah karena mereka ini regulasinya belum sampai ke sana, jadi ya
mungkin baru sebatas itu tadi baru bisa di pendaftarannya saja, belum bisa sampai jadi. Pengennya sih kita seperti itu. Banyak teman-teman perempuan ikut berkecimpung di dunia kepemiluan ini. Kadang-kadang orang berpikir ini seperti dunianya laki-laki karena sedikit perempuannya. Pengennya kita kadang tuh paradigma itu berubah gitu. Baiklah, kalau tanggapan Ibu Ainul sendiri seperti apa Ibu Ainul? Melihat pemilu saat ini kan sudah mulai mendekat ya. Partisipasi perempuan seperti apa? Partisipasi perempuan itu sudah banyak sekarang ya, tapi saya berharap juga kualitas perempuannya juga harus memenuhi standar. Karena kita dalam berkompetisi politik ini tidak hanya sekedar nama, satu organisasi kita masuk ataupun kita anak siapa tidak bisa seperti itu. Yang sering saya lihat ya, pada saat kita paripurna ataupun kita melihat tentang keberpihakan perempuan terhadap satu kebijakan yang diambil, peran perempuan itu agak kurang. Kalau saya lihat ya, kenapa? Dia untuk fokus kepada regulasi-regulasi yang berpihak kepada perempuan, cenderung ini kompetisinya kurang nampak. Makanya memang kuota 30% itu diatur dalam undang-undang di KPU, kalau nggak salah ya. Kalau tidak diatur di dalam undang-undang KPU itu tidak akan terlaksana dengan baik. Tetapi syaratnya itu adalah 30%. Tetapi kualitas perempuannya tidak tercapai, maka diambillah perempuan-perempuan yang mau maju tapi tidak berkualitas. Yang seperti itu. Yang saya lihat kadang-kadang yang muncul sekarang kan, waduh, wajah baru, anak muda, baru tamat kemarin, belum tahu organisasi, bicara depan orang ramainya tidak paham. Terus bagaimana bentuk dia ke masyarakat, bagaimana dia bisa membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada perempuan. Nah, ini satu hal yang harus dipersiapkan. Pada saat kita memilih seorang perempuan, pilihlah perempuan itu yang berkualitas, baik secara akademis, baik secara agama, secara jejak digital perempuan itu harus kita lihat. Nanti jangan sampai perempuan yang kita banggakan ini jejak digital tidak baik, sehingga pada saat mengambil keputusan dia tidak berpihak dan tidak berjuang untuk perempuan. Yang saya lihat seperti itu. Semoga di Bengkulu tidak ada seperti itu, tapi kualitasnya harus lebih diutamakan. Tapi emang biasanya tuh dalam keterlibatan politik itu mayoritas memang laki-laki ya, untuk ketersediaan perempuan itu bahkan kualitasnya masih kurang memadai seperti Ibu Ainul tadi. Nah, makanya kalau kita mempersiapkan, kita sebagai perempuan, kalau memang kita mau memenuhi kuota tersebut, kita harus menciptakan diri kita berkualitas, mampu berkompetisi, mampu mempertahankan. Kalau kita tidak mampu mempertahankan, tentunya kualitas itu tidak akan bisa kita capai. 30% itu tidak bisa. Kalau Ibu Leka sendiri melihat kondisi sekarang ini untuk keterlibatan 30% ini masih berkendala ya bagi partai politik sendiri. Itu dari bagian apa saja sih? Mungkin SDM-nya Mbak ya, karena memang kualitas sebenarnya tidak hanya perempuan saja. Sekarang ini keinginan dari anak-anak muda untuk berorganisasi itu sangat kurang. Sekarang anak-anak mungkin sudah ini kali Bu ya, zamannya lebih suka mager, main HP, scroll dan sebagainya, lebih kurang kalau misalnya mau berorganisasi. Jadi SDM-nya saja tidak ada, bagaimana bisa, dan kalaupun ada itu mungkin bahasanya ya mungkin ya seperti tadi masih baru dan sebagainya. Nah, yang dulu misalnya aktivis perempuan, nah itu mungkin belum tergerak hatinya untuk bisa muncul kembali, atau memang mereka terkadang tuh terkendala oleh situasi di lingkungan begitu. Karena kita bercermin saja nih, misalnya di kalangan mahasiswa itu kan banyak aktivis dan juga para pendemo itu laki-laki ya yang memang memiliki jiwa kritis seperti jarang perempuan. Iya. Dan kualitas itu sebenarnya tidak hanya yang dibutuhkan oleh perempuan, laki-laki juga harus berkualitas. Tetapi kita melihat memang laki-laki itu dominan, orang-orang yang berani. Tapi kualitasnya kita belum tahu ya. Kita bicara masalah perempuan berkualitas, tapi juga harus laki-laki berkualitas ya. Nah, untuk yang aktivis saja tidak selesai sampai di situ. Pada saat dia duduk, apakah dia juga akan bisa membantu hal itu? Saya lihatnya enggak juga sih. Dia antara tidak sesuai dengan aksinya. Iya, berapa periode dia ikut, tapi dia nggak pernah berpihak kepada perempuan. Baiklah, kalau begitu kita jeda dulu Ibu Ainul dan juga Ibu Leka, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara.